Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, kali ini saya akan menyampaikan tugas modul 1.1a.8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Supendi SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 10, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya berada di kelas 14 dengan pengajar praktik Ibu Hilmi Setiahati dan fasilitator Ibu Tika Aryani. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan, diantaranya Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyam Bangunkarso, Tut Puri Handayani. Pada modul 1.1a.8, koneksi antar materi, yaitu mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan sebagai acuan dalam menyusun kesimpulan sekaligus refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Baik, sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru, saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pengajaran sama dengan pendidikan. Yang kedua, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal, baik ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Yang keempat, saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Yang kelima, peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu memenuhi KKM. Yang keenam, kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Yang ketujuh, memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Dan yang kedelapan, pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah adalah konsep-konsep kebijakan pendidikan Ki Hajar Dewantara menerangi benak saya dengan pesona yang luar biasa. Penyampaian ilmu bukanlah sekedar pengajaran, melainkan bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan. Esensi pengajaran adalah memberikan cahaya ilmu dan manfaat untuk menyongsong kehidupan anak-anak, baik dalam dimensi fisik maupun spiritual. Pendidikan diartikan sebagai pemandu bagi pertumbuhan jiwa anak-anak,
membimbing kodrat yang melekat pada mereka agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan sejati, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kehidupan anak-anak berkembang tanpa campur tangan atau keinginan kita sebagai pendidik. Mereka adalah makhluk hidup dengan kodratnya masing-masing. Dalam peran sebagai pendamping, kita diibaratkan diri sebagai petani dan anak-anak sebagai benih yang kita tanam, seperti benih padi. Sebagai pendidik, kita hanya dapat membimbing pertumbuhan benih padi itu. Kita dapat merawat tanah, memberi nutrisi, menyiramkan air, mengusir hama, dan sebagainya. Tapi kita tidak dapat mengubah kodrat benih. Kita tak bisa membuat benih padi tumbuh seperti jagung. Sebagai pendidik, kita haruslah terbuka dan tetap berwaspada terhadap perubahan yang terjadi seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Sebagai pendidik, kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan misalnya akan berbeda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Di antaranya kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut dengan asas trikon. 3 asas trikon. Di antaranya yaitu: pertama, kontinuitas. Maksudnya adalah ketika belajar, kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Yang kedua, konvergensi. Maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang ketiga, konsentris. Maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Jadi, jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti atau watak yang baik. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan,
dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak peserta didik kita nanti bisa tumbuh menjadi sebaik-baiknya, sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Dan pertanyaan terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat sama. Saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Memberikan ruang, kesempatan, fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan ujangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya. Bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik? Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Dan yang kelima, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Inarso Sung Tulodo. Dari depan, saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Madyo Mangun Karso. Di tengah, saya bisa jadi teman, memberikan semangat, serta Tut Puri Handayani. Dari belakang, saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Demikian hasil kesimpulan dan refleksi saya terhadap konsep pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatian semua. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.